Salam, kami ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara belajar Alkitab interaktif online. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kita kembali dipertemukan di dalam belajar Alkitab interaktif online dengan tema yang sangat menarik, ingin iman bertumbuh. Bagaimana iman kita bertumbuh, itulah tema utama kita sepanjang pekan ini. Dan pembicara kita pada malam hari ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat berpengalaman, yang sudah lama terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini bernama Pendeta Rindu Hutapea. Saya yakin dan percaya sesuai dengan nama pembicara kita pada malam hari ini. Sudah tentu kita semua yang bergabung di malam ini rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar pada malam hari ini dengan satu judul adalah Alkitab Firman Allah. Benarkah Alkitab itu adalah firman Allah? Apakah Alkitab masih relevansi dengan kehidupan kita zaman ini? Jawabannya akan kita ikuti melalui pembahasan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, karena kami menyadari bahwa tanpa pertolongan kuasa Tuhan, maka pertemuan kami untuk belajar akan firman Tuhan di malam hari ini akan gagal. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea, dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, Engkau mengurapi akan hamba-Mu, agar di setiap kata-kata dan kalimat dan kebenaran ayat firman-Mu yang akan disampaikan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami dapat mengambil keputusan untuk hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berdoa Tuhan berkati signal agar supaya tidak terganggu Tuhan. Agar acara kami ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, dan akhir terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan sepenuh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakan dia Tuhan. Berikan otoritas kepadanya Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati semua para partisipan yang sudah bergabung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan kembali kepada kita semua, apabila dalam pembahasan kita pada malam hari ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung chat melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube dan Facebook. Panitia akan siap menjawabnya. Terlebih, narasumber kita pada malam hari ini sudah mempersiapkan semua jawaban jenis apapun juga untuk memberikan kepuasan rohani bagi saudara dan saya. Kami serahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, pertolongan-Nya yang menyertai kita sepanjang satu hari ini, bahkan sepanjang kehidup kita sampai hari ini, Tuhan menyertai kita. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Daniel Kanaju yang begitu luar biasa, dia dengan pakaian adat Sabu, ya, tampil menyampaikan kata sambutan dan menyambut saudara-saudara untuk bergabung pada malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung dari manapun saudara-saudara, ada yang dari Kupang, ada yang dari Surabaya, dari Sumatera, dari mana-mana. Terima kasih atas kehadirannya. Waktu ini kita gunakan dengan sangat indah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan, agar hidup kita mendapatkan tuntunan kuasa daripada Tuhan. Karena bukan saya, Pendeta Rindu Hutapea, yang berbicara sebenarnya, tapi izinkan
saya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, sekali lagi kita berdoa. Allah yang kami sembah bertahta di sorga, kami puji nama-Mu, dan saat ini hamba-Mu, pakailah Tuhan. Bibir, mulut, dan lidah hamba-Mu ini urapi Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati melalui belajar Alkitab interaktif online Bible Study ini. Sehingga kami Tuhan mendapatkan satu tujuan yang indah untuk kami daripada Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa memohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, malam ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana kita mendapatkan satu buku yang sangat penting. Nah, saudara-saudaraku, di dunia ini ratusan buku, ribuan buku, jutaan buku, bahkan miliaran buku. Nah, di tempat saya ada hanya beberapa buku. Tapi apakah buku-buku ini semuanya buku-buku yang menuntun saudara? Nah, kita akan lihat bagaimana buku ya menuntun kita untuk memperoleh satu kehidupan untuk masa depan kita. Memang manusia memerlukan buku. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mengetahui sejarah, dan untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan buku yang dapat menerangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ialah Alkitab. Ya, Alkitab ini. Sekali lagi, buku yang dapat menerangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ialah Alkitab. Nah, saya memohon kalau saudara tidak keberatan, mungkin saudara bisa pegang Alkitabnya supaya kita baca bersama-sama Alkitab kita ya. Mari silahkan kalau saudara ada Alkitab di dekat saudara, silahkan memegangnya dan kemudian kita baca bersama-sama. Oke, Alkitab firman Allah. Itulah sebabnya karena Allah sebagai pencipta, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dia memberitahukan kepada kita melalui Alkitab ini masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai, namun sangat dibenci juga, dan sekaligus dikecam. Nanti kita lihat kenapa buku ini disukai. Saya katakan saya sukai Alkitab ini, tapi ada orang yang tidak suka, ada orang benci. Nah, kenapa mereka tidak suka? Mengapa mereka benci? Nah, kita lihat ya. Baik, Alkitab. Banyak orang yang telah mati karena mencari Alkitab. Bayangkan, hanya untuk mendapat Alkitab, mereka berjuang. Ya, pada zaman kegelapan, orang mendapatkan satu lembar Alkitab itu luar biasa. Kemudian, sebagian lagi telah dibunuh karena Alkitab. Mengapa? Oleh karena Alkitab dilarang. Itu sejarah masa lalu. Kemudian buku itu telah mengilhami orang paling terkemuka. Siapa itu? Kita tahu banyak orang-orang terkemuka di dunia. Alkitab menceritakan bagaimana Musa, bagaimana Daud, bagaimana Raja Salomo yang mendapatkan tuntunan daripada firman Tuhan ini, mereka menjadi orang-orang yang terkemuka. Bahkan Salomo, seorang raja yang penuh hikmat. Dikecam karena nyatakan fakta tentang kemerosotan. Nah, hari ini saya baca kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel, ya. Kitab Yehezkiel mengatakan kenapa Tuhan membiarkan bangsa Israel itu seperti itu, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka mengadakan beberapa penyembahan berhala. Bahkan mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada apa? Kepada berhala. Luar biasa. Itulah sebabnya mereka dihukum oleh Tuhan. Ya. Jadi saat kita mendengarkan Alkitab itu kena kepada diri kita, mungkin kita, kalau kita tidak siap, kita akan mengatakan, oh saya tidak suka itu. Kenapa? Oleh karena kita ditegur, oleh karena kita ditemplak oleh firman Tuhan ini. Baik, kita lihat. Alkitab adalah sebagai apa? Wahyu ilahi. Bagaimana caranya Tuhan menyatakan dirinya. Jadi Alkitab ini menyatakan kepada saudara dan saya, bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Ya, pandangan yang mendalam mengenai tabiat Allah. Jadi menyatakan dirinya dan tabiatnya. Wah, luar biasa. Coba kalau tidak ada Alkitab ini. Saya mungkin malam ini sudah tidak di sini juga kalau tidak ada Alkitab ini.
Tapi karena saya punya Alkitab ini, saya baca Alkitab ini, saya malam ini kita bersama-sama. Dan pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada saya bersama dengan Tuhan, dengan memiliki Alkitab ini, luar biasa. Saya katakan luar biasa Tuhan itu. Menyatakan dirinya dan menyatakan tabiatnya yang penuh kasih dan penuh dengan berkat-berkat. Baik, kita lihat prosesi penulisan Alkitab. Bagaimana Alkitab ini ditulis? 2 Petrus 1 ayat 21. Saudara mungkin ada Alkitabnya, boleh baca di sana. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya membaca kitab Yehezkiel, apa? Tuhan menampakkan wajahnya kepada Yehezkiel, bahkan menyatakan suaranya. Tuhan berbicara. Jadi ini yang kita lihat. Allah menyatakan ya rencananya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Dan mereka berbicara bukan atas nama sendiri, tapi atas nama Allah. Karena Allah yang mengutus mereka, karena Allah yang memberikan mereka hikmat, akal budi, ilham, di bawah tuntunan roh yang Tuhan berikan kepada mereka. Baik, Alkitab firman Allah. Apa yang terjadi ke Alkitab? Alkitab berisi 66 buku. Ya, ditulis oleh 36 penulis, jangka waktu 1.600 tahun. Cukup lama, saudaraku. Bayangkan 1.600 tahun, ini Alkitab ditulis. Bagaimana orang-orang yang menuliskan ini, kemudian sinkron satu sama lain. Nah, ini ajaibnya. Ya. Jadi tulisan Nabi Musa, tulisan daripada hamba-hamba yang lain itu sinkron satu sama lain. Nah ini, jarak waktunya mereka tidak pernah bertemu. Daud dengan Musa tidak pernah bertemu. Tapi tulisan mereka, karena Tuhan yang mengilhamkan kepada mereka, maka tulisan itu, karena sumbernya satu, yaitu Allah, maka Alkitab ini menjadi satu buku yang satu arah, satu tujuan, menyatakan kasih dan karakter Allah. Baik, kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 21. Oleh dorongan Roh Kudus menghasilkan apa itu? Kesatuan yang tak terpisahkan. Saya sudah sebutkan tadi ya, kesatuan yang tak terpisahkan. Lebih dari 3.000 ayat. Sorry. Masing-masing ayat tidak saling bertentangan. Wah, ini. Jadi berarah satu tujuan. Searah mereka, mengarahkan kita. Ya, menuntun kita. Nanti kita akan lihat. Dan membuktikan ilham Allah bukan kebohongan. Wah, sekali lagi, ilham dari Allah itu yang ditulis oleh nabi-nabinya melalui roh Allah, maka tidak ada kebohongan di dalamnya. Oke, baik. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wah, luar biasa, saudaraku. Kalau saya melihat masa lalu saya, saudaraku, ini mengajar saya, menyatakan kesalahan saya. Saat saya ada kesalahan, kelemahan saya, apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan Tuhan itu penuh kasih, bisa mengampuni kami. Kemudian memperbaiki, tapi saya harus memperbaiki kelakuan saya. Kemudian memperbaiki, kenapa? Memperbaiki apa yang sudah pernah saya lakukan kesalahan itu. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menerima rahmat-Nya dengan kasih kemurahan oleh karena kasih karunia. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Wah, kebenaran. Kalau kita mau kebenaran daripada Tuhan, carilah dalam Alkitab. Sekali lagi, kalau kita mau cari kebenaran dari Tuhan, Alkitablah yang menyatakannya kepada kita. Tidak ada yang lain. Ya, karena kebenaran Alkitab ini adalah dari Allah, dan Allah sumber kebenaran. Baik, 2 Timotius 3:16. Diilhamkan. Sebenarnya secara harfiah berarti dihembuskan Allah. Allah menghembuskan kebenaran ke dalam pikiran manusia. Kemudian giliran manusia itulah mengekspresikan dalam kata yang kemudian menjadi kitab suci. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana Yeremia, bagaimana Yesaya menulis Alkitab. Mereka diberikan apa? Diberikan satu pandangan.
penglihatan, ya, dihembuskan, dikatakan Allah menghembuskan kepada mereka, dan kemudian mereka menuliskan akan firman. Luar biasa. Jadi Allah punya cara menuntun nabi-nabi itu untuk menuliskan firman Tuhan tersebut, Alkitab ini. Baik, Mazmur 119 ayat 160. Firman Allah benar sejak zaman permulaan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Allah itu kekal selama-lamanya, maka firman-Nya, hukum-hukumnya adalah untuk selama-lamanya. Untuk apa itu? Untuk saudara dan saya. Untuk menuntun saudara dan saya hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dasar firman Tuhan ini, dasar Alkitab ini, ialah kebenaran daripada Tuhan sendiri. Baik, Allah melindungi firman-Nya sepanjang masa. Saudara bisa bayangkan, 1600 tahun Alkitab ini penulisannya. Sudah barang tentu campur tangan Allah yang menolong, menuntun, memelihara akan firman yang ditulis oleh hamba-hambanya pada zaman Musa, ya, dan zaman nabi-nabi perjanjian lama sampai kepada rasul-rasul. Nah, Allah melindungi firman-Nya. Kenapa? Oleh karena dikatakan Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Artinya, firman ini, sedangkan firman ini aja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Terbiasa kan? Firman ini saja dijaga, dijaga oleh Tuhan. Firman-Nya ini. Apalagi kita yang Allah ciptaannya. Tapi ingat, seperti saya katakan, hari ini saya membaca kitab Yehezkiel. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu ditawan oleh orang Babel? Karena mereka tidak setia. Salah satu rahasia kita untuk kita berkenan di setia. Makanya Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Jadi kita setia, tapi orang lain tidak setia. Makanya terjadi seperti itu. Baik, kita lihat. Matius 24:3, firman adalah kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wah. Jadi, saudaraku, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Nah, satu kali saya bertemu dengan seorang ibu, pergi ke rumahnya, saya katakan, di mana Alkitabnya, Bu? Saya mau bacakan. Oh, tunggu dulu, Pak Pendeta. Kita cari dulu. Hampir setengah jam dia cari-cari Alkitabnya, tidak ketemu. Saya bayangkan seorang umat Tuhan, tapi Alkitabnya dia tidak tahu di mana. Alkitab tuh, apa Alkitab tuh? Alkitab tertutup, tersembunyi sudah. Nah, apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Kan dikatakan kalau langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah pernah satu hari berlalu sudah tidak baca firman Tuhan ini? Ini, saudaraku, saya mau mengajak saudara dan saya. Mari, saya siapkan di sini ada buku bacaan untuk Alkitab. Ada yang 1 pasal 1 hari. Ada yang 3 pasal 1 hari. Nah, 1 pasal 1 hari itu, ya paket hemat lah. Kalau mungkin saudara sibuk, bacalah 1 pasal 1. Tapi kalau saudara ada waktu, bacalah 3 pasal 1 hari. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana waktu kita membaca firman Tuhan itu, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Tuhan sedang menyatakan rencananya kepada saya, kepada saudara. Biasakanlah ya, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kita di dalam kebenarannya. Nah, saudaraku, saya katakan bahwa saya setiap tahun beli Alkitab. Kenapa? Saya mau Alkitab yang saya baca tahun ini, saya baca, dan tidak boleh lagi itu. Saya buka lagi. Karena apa? Karena yang saya baca tahun lalu itu, saya baca sekarang sama, tetapi pengertian yang saya dapatkan berbeda. Oh, rupanya begini Tuhan. Jadi terang yang saya terima tahun lalu itu, saya tidak dalam, tapi sekarang saya terami. Oh, luar biasa. Ya, itulah cara Tuhan menuntun kita. Nah, saya selalu ada ini. Untuk apa? Sederhana ya, mengajak saudara supaya
Kenapa ini ada? Karena akan, dan ada ballpoint juga ini. Kenapa? Supaya saya menggarisbawahi Alkitab ini. Nah, tahun depan pas ulang tahun saya, ini Alkitab ini saya akan tanya, siapa yang mau ini? Nah, sudah beberapa Alkitab yang saya bagikan pada saudara-saudara, ya, saat saya sudah selesai membaca Alkitabnya. Karena tiap tahun saya beli Alkitab. Dan itu sekali lagi pengalaman yang baru buat saya untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman-Nya ini tidak akan berlalu. Baik, kita lihat. Maksud Alkitab diberikan. Apa maksudnya? Ya, Roma pasal 15 ayat 4, memberikan pengharapan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kita. Jadi kita diberikan pengharapan dan penghiburan. Tetapi ingat sekali lagi, ketekunan sama dengan kesetiaan. Kalau kita tekun, ya, dalam pengharapan kita mendapatkan kekuatan dan mendapatkan penghiburan. Banyak firman Tuhan ini yang dapat memberikan kita keteguhan, ya, mengajarkan kita untuk memiliki pengharapan yang pasti. Hari-hari berikutnya kita kembali, apa saja pengharapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Baik, kita lihat, ya. 2 Timotius 3:15, menuntun kepada keselamatan. Menuntun kepada keselamatan. Adakah buku lain yang dapat menuntun Anda kepada keselamatan? Hanya Alkitab. Ingatlah juga bahwa dari kecil, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepada menuntun engkau kepada keselamatan. Hikmat keselamatan oleh iman kepada siapa? Yesus Kristus. Wah. Jadi kalau kita memiliki Alkitab dan membacanya, kita mendapatkan hikmat. Dan kita dituntun kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Inilah yang diinginkan oleh Allah kepada saudara dan saya. Dengan memberikan Alkitab ini, kita dituntun untuk menemukan keselamatan melalui iman kepada Yesus. Baik, dalam Yohanes pasal 5:24, Alkitab menyatakan Yesus sebagai juru selamat. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini, dan percaya kepada Dia, Allah Bapa, yang mengutus aku, kata Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Wah, saudaraku, saya katakan begini, kalau saudara hanya hidup satu kali di dunia ini, hanya hidup satu kali, tidak ada hidup yang lain, saudaraku, nikmatilah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Rugi saudara. Rugi saudaraku. Tetapi kenapa? Kita harus ikuti firman Tuhan, menahan diri, mengikuti petunjuk Tuhan. Karena kita dibalik daripada hidup yang sekarang ini, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Luar biasa saudaraku. Jadi, walaupun kita tidak bisa nikmati segala sesuatu selama kita di dunia ini, tapi kita memiliki satu harapan ke depan, kita memiliki hidup yang kekal. Demi untuk hidup kekal selama-lamanya, mari kita turuti, mari kita ikuti petunjuk Tuhan sebagai sabda Allah di dalam kehidupan kita. Baik, buku itu menyampaikan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah, serta menyatakan Yesus satu-satunya yang mencari dan mau kita kembali kepada Allah. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang jangan pernah lupakan. Saya memohon jangan pernah lupakan. Kenapa? Karena Allah itu begitu mengasihi saudara. Ya, Yesus satu-satunya yang mencari dan mau kita kembali ke, tidak ada yang lain. Ya, hanya Dia. Akulah jalan keselamatan dan hidup, kata Yesus. Ya, jadi buku inilah yang menyatakan itu kepada kita. Baik, fokus kitab suci. Yesus Kristus adalah fokus kitab suci. Jadi, saudaraku, mulai dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, fokusnya adalah Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Juru selamat untuk apa? Untuk membawa kita dari dunia ini untuk ke surga. Hari-hari yang akan datang kita akan belajar. Karena memang luar biasa firman Tuhan ini. Ya, bila mana kita baca, hati kita itu ada dipenuhi dengan damai. Ada kasih dalam hati kita.
Karena apa? Karena firman Tuhan adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Baik. Perjanjian Lama menyatakan anak Allah sebagai Mesias, penebus dunia. Ya. Mesias sebagai mana? Kemudian perjanjian baru menyatakan dia sebagai Yesus Kristus juru selamat. Nah, dari mana kita tahu itu? Ada waktu dalam kitab perjanjian Lama orang berdosa. Bila mana mereka berdosa, mereka membawa domba. Ya, mereka membawa domba. Dipersembahkan, mereka harus tumpangkan tangannya atas domba itu, mengakui dosanya. Ya. Tapi sekarang kenapa tidak lagi? Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kepada siapa dikatakan itu? Kepada Yesus. Pada waktu Yesus datang, Yohanes mengatakan satu deklarasi yang sangat luar biasa. Ya, lihat Yesus datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara. Dulu orang berdosa di zaman perjanjian lama itu, mereka harus menumpangkan tangannya di atas domba itu. Dan domba itu mati karena mereka. Tapi sekarang Yesus sudah mati untuk menebus saya dan menebus saudara. Mari, bacalah Alkitab ini. Karena apa? Surat kasih Allah yang sangat-sangat menyentuh hati saudara. Gunakan waktu. Baik. Kematian Yesus di kayu salib merupakan puncak pernyataan tabiat Allah. Bayangkan, saudara yang berdosa, tapi Yesus yang mati. Allah harus datang ke dunia ini. Itulah tabiat Allah, itulah karakter Allah yang tidak ada bandingnya. Tidak ada bandingnya. Ya. Darahnya tercurah di kayu salib. Dia mati. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kealahannya berpisah dengan kemanusiaannya. Supaya bisa mati dia sebagai manusia untuk menebus saudara dan saya. Jadi pada waktu mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, kealahannya berpisah dengan kemanusiaannya. Karena kalau dia sebagai Allah di kayu salib itu tidak akan mati, tapi dia harus berpisah, ya, kemanusiaan dan kealahannya. Maka dia harus mati untuk menebus saudara dan saya. Dia rela melakukan itu. Itulah tabiat Allah yang luar biasa. Baik, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saudaraku, saya sudah katakan, mudah-mudahan saudara bacalah Alkitabmu setiap hari. Belajarlah, dekatlah dengan Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan, ya, melalui membaca Alkitab, karena Tuhan mengasihi saudara. Baik, dalam Yesaya 28 ayat 23 kata, panggilan Tuhan, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Waduh, kapan saudara mendengarkan suara Tuhan? Saudara coba renungkan, kapan saudara mendengarkan suara Tuhan? Pertama melalui Alkitab ini. Satu kali saya pergi satu tempat. Tempat kebetulan itu ada satu pulau, dan pulau itu pagi-pagi saya bangun di pinggir pantai, ada satu tempat. Dan saya pergi di pinggir pantai itu. Jam 3 pagi saya bangun di sana. Pada saya bangun, saya lihat ke atas. Tuhan, apakah Tuhan melihat saya? Lalu saya genggam pasir. Tuhan, manusia seperti pasir, apakah Tuhan mengenal saya? Entah bagaimana. Saya percaya bukan halusinasi yang saya, tapi saya seperti mendengarkan suara Tuhan mengatakan, rindu, aku mengenal engkau. Dengarlah suara angin yang sepoi-sepoi basah. Rasakanlah itu. Wah, bulu roma saya merinding. Saudara. Karena apa? Saat itu saya merasakan angin sepoi-sepoi basah. Seolah mengatakan, aku mengasihimu. Lalu kemudian ombak itu, ya, kecil-kecil bunyi. Seolah-olah suara ombak itu juga mengatakan kepada rindu, ini aku ada di sini. Bagaimana ombak itu selalu setiap saat secara rutin bisa bergerak. Itu bukankah itu suatu kuasa Tuhan? Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Buku yang lain daripada Alkitab ini adalah alam. Pergilah ke alam, dekatlah dengan alam. Tapi bukan menyembah alam. Ya. Dekat dengan alam kita dapat merasakan bagaimana kuasa kasih Tuhan yang memelihara hidup saudara melalui udara yang diberikan. Ya, firman-Nya ini. Mari
Tuhan mengatakan, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Mari, saudaraku, gunakan waktumu. Datang kepada Tuhan. Baik, 2 Timotius 3:16, sekali lagi, bagikan apa yang telah Anda pelajari. Kenapa saya ada di sini malam hari ini? Saya ingin membagikan kepada saudara apa yang saya sudah pelajari. Saya sangat sederhana, saudaraku, membagikan ini, tapi saya merasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Mungkin saudara-saudaraku mereka punya Alkitab bahasa Greka, bahasa Yunani, ya. Tapi dengan membaca Alkitab, saudara, bagus sekali itu. Kalau Anda bisa membaca pakai bahasa Greka, bahasa Yunani atau bahasa lain, bagus sekali. Itu menambah pengetahuan. Tapi kalaupun sudah tidak punya skill pengetahuan bahasa-bahasa itu, dengan membaca Alkitab, saudara, setiap hari, maka saudara-saudaraku akan terjamah hidupnya. Kenapa? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Memperkatakan kebenaran itu. Mari kita sampaikan. Ya, kebenaran firman Tuhan banyak yang kita sudah tahu. Mari kita sampaikan supaya orang lain juga apa? Dapat mengetahuinya. Percaya. Sesudah mereka percaya, mereka pun mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menerima Yesus sebagai juru selamat. Baik, Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus diutus untuk menuntun kepada seluruh kebenaran. Nah, saudaraku, Yesus sudah naik ke surga, tapi dia tidak membiarkan saudara dan saya, ya, seperti yatim piatu. Dia menuntun kita. Melalui apa? Ini dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya roh itu tidak berkata-kata dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, saudara-saudaraku, inilah, tolonglah. Kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dekat dengan Tuhan. Kenapa pada waktu Abraham, ya, maksud saya pada waktu kota Sodom dan Gomora mau dibinasakan, malaikat lewat. Lalu malaikat mengatakan, apakah kita perlu beritahukan ini kepada Abraham? Lalu mereka beritahukan kepada Abraham. Saudaraku, mereka tentang apa? Kemana tujuan mereka? Mereka mau ke kota Sodom dan Gomora. Mereka beritahukan itu. Nah, saya akan kasih Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang di mana Tuhan berbicara kepada saudara dan saudara datang kepada Dia. Nah, saudaraku, ada satu pengalaman yang saya rasakan. Satu kali ada sesuatu orang katakan begini, begitu, begitu. Lalu saya katakan pada istri saya, let me go, I will go to somewhere. Saya akan pergi. Saya ingin tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan? Karena orang mengatakan begini, begitu. Tapi saya mau tanya kepada apa? Tuhan, saudara tahu, saya baca, saya berpuasa, baca Alkitab. Dan pagi-pagi, subuh, saya baca Alkitab. Saya temukan satu ayat. Ayat itu mengatakan, semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Oh Tuhan, jadi semuanya orang yang katakan itu nggak benar Tuhan. Kamu jangan kecewa, Tuhan kata, jangan. Ya Tuhan, saya tidak akan kecewa. Walaupun sudah dikatakan seperti saudara-saudara yang kasih. Kalau orang mengatakan begini begitu terhadap Anda atau janji dan lain sebagainya itu, saudara, tanyalah sama Tuhan. Jangan tuntut orang yang berjanji itu. Tapi tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan kepadamu? Ya, datang kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan kepadamu rencananya. Dan saya mendapatkan itu dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Baik, 1 Korintus 2:13, Allah akan menuntun melalui rohnya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Bukan hikmat manusia, ya, tapi oleh roh. Nah, inilah saudaraku yang perlu kita. Bila mana kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus diberikan, Alkitab kita baca, maka hikmat manusia, ya, kuasa Roh Kudus lebih tinggi daripada hikmat manusia. Ya, walau orang berhikmat sekalipun, tapi bila mana kita dituntun oleh Roh, jauh lebih tinggi, lebih mulia
dan lebih pasti. Ingat, lebih pasti ya daripada hikmat manusia. Baik, kesimpulan, saudaraku. Ya, tidak lama-lama, mudah-mudahan kita akan dapat melihat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Saudara-saudaraku yang memiliki Alkitab, bacalah. Dengarkanlah suara Tuhan. Perkataannya, berilah kesempatan kepada Tuhan dengan membagi waktu saudara untuk mendengarkan suaranya. Baik, Mazmur 119 ayat 1. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, saudaraku. Raja Daud yang di dalam pergumulannya, yang di dalam perjalanan hidupnya, dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak mudah bagi dia. Yang tadinya sudah terpisah itu apa? Terpisah itu Israel dengan Yehuda, sudah terpisah. Tapi pada saat Raja Daud memimpin sebagai raja, Yerusalem dan Samaria itu bersatu. Kenapa? Karena dia dituntun oleh firman Tuhan. Ya, dia mendapatkan hikmat, dia mendapatkan Roh Kudus, dan dia datang kepada Tuhan. Itulah yang menuntun hidupnya dan terang bagi jalan untuk berjalan mengikut Tuhan, untuk berjalan menerima nasihat Tuhan. Mari mintalah nasihat Tuhan. Bacalah firman Tuhan untuk sebagai pelita dan terang bagi jalan dan bagi kaki kita masing-masing. Baik. Yang terakhir, ayat terakhir 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan itu, Roh Kudus ada bersama-sama kita, kita dikuduskan dalam kebenaran, dan firman itu adalah kebenaran. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan, karena Tuhan yang menyatakan sebagai sumber kebenaran yang kekal dan abadi. Mari, cintailah, milikilah, kasihilah, dengarlah suara Tuhan setiap hari, di mana Dia sudah menyampaikan firman-Nya kepada saudara dan saya melalui Alkitab ini sebagai sumber kebenaran. Himbauan saya, ajakan saya, mulai hari ini, berilah satu komitmen dengan Tuhan. Bacalah Alkitab, bacalah firman itu, karena Tuhan akan menuntun engkau, menuntun kita untuk berjalan menata hidup kita untuk hari depan dan membimbing kita untuk setia hingga di hari Maranatha. Doa dan harapan saya, Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Satu pembahasan yang saya pikir sangat menarik sekali dan menantang kehidupan kekristenan kita. Alkitab firman Allah. Hamba Tuhan tadi mengingatkan kembali kepada kita bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saya mengajak kepada kita semua, para partisipan, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada, yang sudah menyaksikan pembahasan pada malam hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, ingin iman bertumbuh. Kita semua punya kerinduan yang sama. Untuk itu pembahasan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu tentang Alkitab firman Allah mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap setia mempelajari akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kepada kita semua, apabila ada pertanyaan, Anda bertanya, kami siap untuk menjawab. Khususnya hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, sudah mempersiapkan jawaban untuk dapat memuaskan keinginan rohani Anda. Untuk itu, segera bertanya melalui chat di aplikasi Zoom dan juga YouTube dan Facebook. Besok kita akan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan pembahasan pada malam hari ini. Besok malam kita akan berkumpul dan bertemu kembali di aplikasi yang sama dengan judul Karakter Allah yang akan dibahas lebih dalam lagi oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Kami ucapkan selamat malam untuk kita semua dan kami mohon hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea untuk memimpin kita di dalam doa berkat.
Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami, Allah yang memberikan firman-Mu kepada kami, menjadi terang dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba berdoa, bukalah hati kami masing-masing. Dalam waktu 24 jam sehari, kami berikan waktu kami bersama dengan Tuhan, membaca firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, untuk menasehati kami, menuntun kami, untuk memiliki kebenaran dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun sahabat-sahabat saya, pemirsa, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa, jamalah hati kami masing-masing. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu, kiranya berbicara kepada hati kami masing-masing malam hari ini. Karena melalui tuntunan Roh Kudus kami akan mencintai Tuhan yang mengasihi kami. Melalui tuntunan Roh Kudus kami akan rindu mendengarkan suara Tuhan. Nasihat Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa dimanapun saudara-saudara di mana berada sekarang ini. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita mencintai, mengasihi Tuhan, dan belajar firman-Nya setiap hari. Karena melalui firman itu, kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan terang kebenaran semakin bersinar di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu, karena doa yang hamba-Mu persembahkan ini sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menerimanya, karena hamba persembahkan dengan sungguh-sungguh, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.